Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos. Menjumpai dalam Bali Pos Talk ya, dan kita akan membahas topik tentang bagaimana kita menyikapi dan menyambut merayakan Hari Raya Nyepi yang tahun ini agak berbeda. Di samping dia berhimpitan dengan Hari Raya Kuningan dan juga berhimpitan juga dengan awal puasa bulan Ramadan bagi umat Muslim. Tapi tentu kita berharap belajar dari pengalaman nyepi-nyepi sebelumnya, memang ada beberapa kasus yang cukup menonjol gitu ya, yang tentu kita harapkan ini tidak terjadi lagi. Bagaimana umat Hindu menyikapinya, terutama umat Hindu di Bali ya, karena nyepinya ini cukup unik, masih dengan melaksanakan catur berata penyepian. Saya akan wawancari Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Bali, Bapak Nyoman Kenak Esa. Kita sapa dulu narasumber kita. Om Swastiastu, Pak Ketua. Om Swastiastu, Pak Jumpa Nyoman. kembali, gimana Pak Ketua, sehat ya? Sehat, Astung Karo, sehat selalu. Iya. Sebelumnya kita wawancara tentang pemilu ya. Nah ini kan sudah mendekati juga menjelang Hari Raya Nyepi. Nah sebenarnya ada baiknya juga kita mengupas sebenarnya makna Nyepi sebenarnya seperti apa Pak Ketua, untuk mengingatkan kembali umat Hindu di Bali tentang catur berata penyepiannya dan lain sebagainya. Makna Nyepi dulu Pak Ketua. Om Swastiastu, umat sedharma dimanapun berada, dan Pak Nyoman ini suksma untuk waktunya dan sudah bisa bersama-sama kita kunjungannya sekali lagi ke tempat yang sederhana ini, ke rumah umat, merasa gembira sekali, merasa terhormat, gadjite angayu bagyo, gitu kan bahasa Balinya. Tapi sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya juga ingin menyapa teman-teman semeton umat sedharma, menyampaikan selamat melaksanakan hari suci Nyepi yang akan datang ini beberapa hari lagi, gitu. Dan juga bagi umat Muslim, semeton umat Muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Ya, udah barang tentu di dalam pelaksanaan ini kita udah melihat bersama bahwa ini kayaknya mepet banget nih. Di pelaksanaan Hindu aja ada beberapa kan, yang nama sebelumnya Pegalongan udah gak perlu kita bahas, gak perlu kita bicarakan. Yang mepet adalah Kuningan, Tawur Kesango, Nyepi, nah gitu. Dan sekarang ada lagi barengan benturan dengan awal puasa dari semeton kita umat Muslim, kan gitu, Muslim kalau bahasa Bali mengatakan begitu. Dan ini pun dari semeton Muslim kan ada NU, Muhammadiyah yang juga pelaksanakannya ada sedikit perbedaan kan, harinya juga kan gitu. Ya itu yang harus kita pelajari. Belum lagi ada pesta demokrasi, pemilu kan masih hangat pasca pemilu ini, dan juga akan ada runtutannya masalah pilkada kan gitu. Berarti kan pekerjaan karya agung ini namanya. Karya agung, pesta demokrasi. Terus kita akan mengikuti pesta demokrasi dibarengi dengan pesta rohani. Pemilu, pesta demokrasi, Nyepi, pesta juga, pesta rohani, kan gitu. Nah, tapi kalau kita melihat inti dari pelaksanaan ataupun makna dari Nyepi itu adalah penyucian, pembersihan semestinya itu, penyucian alam semesta yang disebut dengan Buana Agung, dan diri sendiri yang disebut dengan Buana Alit. Nah, apa yang dipakai untuk penyucian? Penyucian Buana Agung ini melalui tawur. Apakah itu satu-satunya? Enggak juga, bukan. Tawur itu merupakan salah satu sarana untuk penyucian Buana Agung, juga Buana Alit, juga penghijauan juga perlu kita lakukan, kan gitu. Ada beberapa indikator yang harus dipenuhi untuk keseimbangan alam semesta ini. Jagat ini, Buana Agung ini, dan juga diri sendiri yang disebut dengan Buana Alit. Apa itu kan? Untuk kita semua pasti berharap biar jagat ini tentrem, kita juga damai kan gitu. Ada
sekali lagi dan berulang kali yang sebutkan, kuncinya ada pada Atharva Weda. Satya Bradatam Ugram Diksa Tapa Brahma Yadnya Pratiwi Darayanti. Satya Bradatam artinya segala sesuatu yang kita lakukan ini harus berdasarkan aturan. Aturan, kita juga membuat aturan yang disebut dengan surat edaran seperti ini kan. Surat edaran nyepi ini kita sesuaikan dengan sastra yang ada dan resta yang ada sesuai dengan petunjuk Sulingge. Aturan itu apa yang harus kita bisa lakukan kan gitu, boleh lakukan untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta untuk pembersihan diri sendiri. Tapo itu udah kuncinya pengendalian diri. Jangan ego lah, karena kita sekarang ya harapan saya kepada tokoh-tokoh utamanya, tokoh agama, tokoh adat, tokoh semuanya lah, kita umat Hindu khususnya, jadikanlah diri sendiri sebagai seorang penadahin upadesa, sebagai seorang human capital. Aturan itu yang kita edarkan itu, edaran nyepi yang sudah kita buat, edarkan dari bulan Januari kemarin. Oh, bukan Januari, 18 Desember bahkan. Kita lebih awal kita lakukan karena ini berempet banget dengan hari-hari suci ini. Makanya lebih awal kita rapat beberapa kali dengan stakeholder yang ada juga termasuk dengan pemerintah. Udah kita lakukan itu rapat dan edaran kita sudah turunkan di tanggal 18 Desember 2023. Nah, itu yang perlunya kita sosialisasikan. Di sana udah diatur semuanya. Pentingnya pengendalian diri. Kan gitu, tapo. Brahmo itu artinya pemujaan, jangan lupa. Kalau dunia ini tanpa beliau Sang Pencipta nggak bakalan mungkin ada dunia ini. Kita harus bisa melakukan pemujaan. Umat lain juga bisa pemujaan, tapi cara kita beda, kan gitu. Riadnya juga, ya bersedekahlah kepada itulah fungsinya di saat nanti pelaksanaan Hari Suci Nyepi, kuncinya pengendalian diri itu sendiri. Jangan sampai ego individu itu muncul. Gitu. Itu jangan sampai kasus-kasus yang kemarin itu kan banyak sekali kasus itu. Jangan, saya berharap biar tidak terulang lagi. Perlunya pengendalian diri dan memberikan contoh lah. Kalau kita di umat Hindu yang terpenting memberikan contoh. Taati aturan itu sendiri dan berilah contoh kepada generasi kita dan juga umat lain. Jangan sampai pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini yang sudah kita rencanakan jauh-jauh sebelumnya dan bahkan dari sekarang kan di saat pelaksanaan tercoreng gara-gara kalau peribahasa sebab nila sedikit rusak susu sebelang kan gitu ya. Udah itu udah yang harus kita hindari dan pelaksanaan itu acuan ini di samping memang acuan dari sastra yang ada, petunjuk dari pendeta Sulingge itu sendiri kan. Trisemanya itu nggak bisa kita lepaskan. Trisemanya, Atita, Wedata dan Watamana. Kejadian yang kemarin, yang bagus, yang perlu diterapkan sekarang itu masih tetap. Ya sama kan gimana caranya mengantisipasi, ya perlu edaran ataupun bahkan edaran dari pemerintah. Sekarang saya yakin itu pemerintah dalam ini PJ Gubernur dan juga FKUB kan udah ada juga edarannya. Ya kita bantulah sosialisasinya. Semua umat tolong, karena umat kita ya harus taat dengan yang namanya terikat oleh catur berata penyepian, tapi umat lain kan enggak. Tapi bagaimana mereka itu terikat dengan aturan yang lain. Nah sekarang kan ada surat edaran bersama, gitulah salah contohnya kan gitu, mereka pasti taat. Nggak boleh, karena kita ini di NKRI ini adalah negara hukum, kan harus mengikuti semua. Yang terpenting adalah saling mengerti, paham, toleransi juga tentang keberadaan umat-umat yang lain, saling menghargai. Kalau kita juga harus menghargai umat-umat Muslim yang sedang melaksanakan awal puasa, dan begitu juga sebutan kita saya yakin pasti akan menghargai, dan harapan saya jangan sampai kejadian kemarin itu terulang lagi. Karena kan beberapa kali nyepi memang ada kejadian yang ya dalam tanda kutip menodai dari catur berata penyepian yang harusnya semua berada di rumah, tetapi ada beberapa yang kemudian keluar rumah, kemudian ini viral di media massa, di media sosial, yang kemudian itu membuat
seolah-olah ada intoleransi dan segala macam. Tapi tadi Pak Ketua mengatakan perlu umat Hindu yang memberikan teladan contoh ya Pak Ketua ya, supaya tidak apa namanya. Tapi ada antisipasi lah selain himbauan-himbauan atau harapan-harapan yang sudah dilakukan kepada masing-masing stakeholder yang ada di Bali ini supaya tidak terjadi hal yang serupa lagi di Nyepi yang tahun ini Pak Ketua. Nggih, kembali yang sampaikan seperti tadi, kita fungsikan lembaga ini dari semua tingkatan itu untuk sosialisasi, itu yang terpenting. Dan kita tekankan sekali lagi tentang pengendalian diri itu. Kan sekarang di majelis ini di PHDI mulai dari tingkat desa ada, kecamatan, kabupaten kota, provinsi dan pusat. Apakah sendiri? Enggak. Mereka harus selalu koordinasi dengan semua stakeholder yang ada, terutama aparatur bawah. Dalam hal ini adalah kepala lingkungan. Nah, itu klien dinas, itu klien adat, kan yang terpenting yang memegang kekuasaan di daerah masing-masing. Itu yang menjadi kunci. Beliau-beliau lah yang kita ajak koordinasi, bekerja sama untuk tidak saling menyalahkan, dan pelaksanaan Nyepi dan juga mungkin pelaksanaan awal puasa ini berjalan sesuai dengan ritme masing-masing, tidak saling mengganggu. Kan gitu, semua harus peduli, perlu sosialisasi biar nggak ada pelanggaran. Ya, tidak ada pelanggaran. Tapi kalau yang kemarin yang di Sumber Kelampok ini dari PHD sudah menyikapi dengan cukup tegas ya Pak Ketua ya? Oh, nggih. Supaya tidak terulang lagi ya? Iya, sekali lagi itu saya juga salut sekali dengan teman-teman di sana, Juru Desa, PHDI. Waktu itu saya langsung mendapat telepon sebelum jam 6 saya sudah siap mandi, jam 6 saya langsung berangkat ke Singaraja. Sampai di Singaraja itu timnya udah bergerak itu. Luar biasa pergerakan dan antisipasi biar nggak meluas kan gitu. Nah sekali lagi biar sampai itu nggak terulang lagi kayak kejadian makanya lebih awal kita kemarin membuat suatu surat edaran. Ya kita antisipasi lah itu pasti dah kita semua. Saya yakin pelaksanaan Nyepi ini nggak mungkin bakalan sempurna, tapi bagaimana nggak mungkin, nggak ada yang sempurna di dunia ini kan itu hanya Tuhan yang sempurna. Tapi bagaimana kita meminimais yang namanya suatu pelanggaran itu sendiri. Jangan sampai kalau kejadian atau pelanggaran kesalahan yang telah pernah dilakukan berulang kali itu kan udah nggak benar, itu kan berarti harus ada perubahan, ada yang nggak beres di dalam diri sendiri. Tapi bagaimana kita menyikapi itu biar nggak sampai terulang lagi, ya kita saling komunikasi dan yang terpenting adalah bisa mengendalikan diri, gitu kuncinya. Gitu. Mengendalikan diri ya ini agak susah karena kadang-kadang umat itu juga harus jujur ya, kadang-kadang di saat Nyepi ya mungkin ada juga yang kurang mengendalikan dirinya gitu ya Pak Ketua ya. Nah kalau kita bicara tentang bagaimana tentang nanti misalnya yang agak mepet ini kan awal puasa itu ya, misalnya ada umat Muslim yang melakukan taraweh, mungkin himbauannya mungkin melaksanakan tarawehnya di dekat-dekat rumah gitu aja ya Pak Ketua, supaya juga menghormati Nyepinya ya. Oh, iya. Itu kan sudah dari dulu udah gitu. Kayaknya ya mudah-mudahan seperti apa yang saya sampaikan, trismaya itu selalu kita terapkan. Apalagi dibuat aturan karena sebetulnya kita umat Muslim kan nggak mungkin terikat oleh yang namanya catur atau penyepian. Tapi ada yang mengikat di sana. Kita saling menghargai. Awal puasa tetap jalan, Nyepi, hari suci Nyepi ini jalan sesuai dengan rule-nya. Ya mungkin dibatasi di tingkat rumah tangga, mungkin kalau ada kegiatan apa mereka sembahyang, saya kan nggak ngerti itu. Sembahyang di rumah, jangan gitu yang sudah disepakati, biar nggak sampai meluber di tempat-tempat umum, kan mengganggu kenyamanan dan keamanan juga. Nah, kalau itu sudah diterapkan, lebih-lebih imbauan itu sudah ditandatangani oleh pemerintah, kan gitu, dengan FKUB dan semua itu, termasuk dari PHDI, di tingkat dari semua
tingkatannya kabupaten kota utamanya kan, ya itu harus kita ikuti bersama, kita hargai keputusan kita, bukan keputusan salah satu lembaga, keputusan kita semua yang sudah sepakat menjunjung tinggi rasa toleransi dan kebersamaan. Baik. Gitu ya. Sebagai closing statement, Pak Ketua, sekali lagi menekankan kepada masyarakat umum atau khususnya masyarakat umat Hindu di Bali dalam menyikapi Hari Raya Nyepi yang akan datang ini. Silakan Pak Ketua. Khusus untuk umat Hindu yang berbahagia, anak-anak saya yang selalu energik, apalagi dibarengi dengan nanti pelaksanaan ogoh-ogoh nanti ya. Ayo kita semua selalu pinter-pinter untuk mengendalikan diri, jangan sampai usaha kita yang sudah sekian lama kita buat tercoreng nanti dengan waktu yang sedetik itu. Mungkin dalam hal ini di saat pengendalian itu yang kurang maksimal. Mari kita hargai kesucian hari suci Nyepi itu untuk kita semua dan untuk umat Hindu seluruhnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua atas Ketua PHDI Bali ya, bagaimana memberikan himbauan harapan kepada masyarakat di Bali, karena kita di Bali ini khusus ada jatuh batu penyepian, tidak boleh pergian, tidak boleh ada 4 ini yang harus dihargai dan jangan sampai ada kejadian-kejadian. Kita berdoa semua tidak terjadi penodaan lah terhadap Nyepi yang kemudian menimbulkan kontroversi masalah di masyarakat. Mudah-mudahan kita bersama-sama seperti Pak Ketua sampaikan tadi mampu mengendalikan diri saat Nyepi ini. Demikian Bali Post Talk kali ini, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi. Om Santi. Sampai jumpa.